Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian duduk kembali. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya untuk menambah keberkahan kita dalam pembelajaran, silakan kalian berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga pembelajaran kita nanti tambah berkah ya, mendapat nilai sisi amal soleh. Kalau perempuan solehah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang saya mau cek kehadirannya terlebih dahulu. Kira-kira adakah hari ini yang tidak hadir? Arifah, Atiko, Karisa, Elisha, Gendis, Gina, Indah, Jihan Sabrina, Kaila, Talita Haura, ada? Zahra, Zulfa, hadir. Baik, alhamdulillah. Walaupun tidak 100% hadir, paling tidak hampir semuanya hadir dalam pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah lebih baiknya ketika ada sampah di samping kalian, mohon untuk dibersihkan agar pembelajaran kita lebih nyaman dan enak dipandang. Sudah bersih semua ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti kita belajarnya semakin nyaman. Baik anak-anakku sekalian, pada hari ini materi SKI Sejarah Kebudayaan Islam, kita akan membahas tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Strategi berarti cara yang dilakukan dalam berdakwah. Kira-kira nanti apa saja strateginya, maka kalian nanti akan Bapak bagi menjadi beberapa kelompok. Apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Tujuannya adalah menganalisis misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Adapun indikator pembelajarannya yang pertama, menganalisis strategi Nabi Muhammad SAW menghadapi berbagai hambatan dan tantangan dalam dakwah Islam di mana? Di Mekah. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi respon itu berarti tanggapan ya, tanggapan masyarakat Mekah terhadap apa? Terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Baik, untuk memulai pembelajaran kita ini sebagai tahap awal saya penyampaian ya, kalian tahu tidak, di Mekah sebelum datangnya Islam itu dikenal dengan istilah masa apa? Sebelum datangnya Islam dikenal dengan masa apa? Jahiliyah. Kalian tahu masa jahiliyah itu kenapa disebut masa jahiliyah? Karena apa? Apakah karena pemikirannya yang nggak pintar atau bagaimana? Kalian perhatikan gambar yang Bapak tampilkan di slide. Nah, silakan semua perhatikan.
Kira-kira kalau saya tanya, gambar pertama ini gambar apa? Yang sebelah sana sendiri. Menyembah patung. Patung dalam bahasa dulu disebut apa? Berhala. Berarti menyembah berhala ya. Menyembah berhala atau patung sama saja, yang terbuat dari batu. Ya. Gambar yang ketiga, itu kira-kira gambar apa? Ya. Nah, kelahi. Bukan. Coba dipahamin lagi. Ada orang yang punya kedudukan, ada orang yang dirantai, ada orang yang pegang khamer nih, minum. Nah, kira-kira gambar apa? Hah? Itu menggambarkan perilaku masyarakat jahiliyah. Itu yang megang khamer berarti mabuk-mabukan. Itu yang dirantai berarti perbudakan. Ada kan perbudakan? Ada. Contohnya siapa? Ayo. Yang ajan tuh. Siapa namanya? Bilal bin Rabah. Itu budak kan? Ya. Seorang budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar. Kenapa dibebaskan? Karena pada waktu itu disiksa oleh majikannya karena ketahuan masuk Islam. Dibeli oleh Abu Bakar kemudian dibebaskan. Budak kalau sudah dibebaskan maka dia bukan milik siapa-siapa. Akhirnya dia sudah bebas kemana saja. Tapi kalau belum dibebaskan maka dia menjadi milik seseorang dan dia harus patuh terhadap orang itu. Suruh apapun budak itu harus patuh. Yang terakhir, ayo. Foto anak perempuan. Nah, kira-kira apa yang terakhir nih? Foto anak perempuan yang ini. Hah? Itu gambaran daripada ketika zaman jahiliyah ada bayi yang baru lahir dan itu perempuan, maka akan dibunuh, dikubur hidup. Kenapa? Karena menganggap bahwa perempuan itu sebagai aib. Saya kira jelas ya, sudah ya, kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Nah, dari kondisi masyarakat Arab pra-Islam tersebut, maka misi Rasulullah itu sangat berat. Terutama dalam hal akidah tadi, meluruskan akidah yang melenceng, yang menyembah berhala tadi itu contohnya. Maka harus ada ini. Apa itu? Strategi. Harus ada strategi dalam hal penyampaian dakwahnya. Bagaimana kira-kira strateginya biar tepat, biar ada yang masuk ke dalam agama Islam? Nanti tugasnya adalah kalian mengidentifikasi. Kira-kira nanti di bahan bacaan itu apa saja yang muncul, strategi apa saja yang muncul, itu yang nanti kalian identifikasi. Kemudian setelah itu, setelah ada dakwah nih, dakwah itu disampaikan, maka yang jelas pasti ada respon, tanggapan dari masyarakat jahiliyah pada waktu itu, masyarakat Mekah pada waktu itu. Nah, responnya bagaimana? Apakah menerima, apakah menolak, atau bahkan yang lain? Itu juga nanti kalian mengidentifikasi. Oh, ternyata Pak ada yang menerima. Oh, ternyata Pak ada yang menolak. Nah, nanti kan ada tuh berbagai macam jawaban. Siapa yang menerima contohnya? Siapa yang menolak contohnya? Seperti itu ya. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin kita langsung saja untuk pembagian kelompoknya. Nanti saya akan berikan tugasnya masing-masing kelompok untuk mengidentifikasi. Yang pertama mengidentifikasi strategi, yang kedua mengidentifikasi respon dari. Oke, kalian sudah terbentuk kelompoknya. Sudah masing-masing kelompok sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Saya absen dulu dari kelompok 1. Mana kelompok 1? Lengkap? Kelompok 2 lengkap? Kelompok 3 lengkap? Kelompok 4? Kelompok 5? Kelompok 6? Insya Allah lengkap. Ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ini saya beri tabel masing-masing kelompok. Silakan nanti diisi dengan jawaban kalian masing-masing. Silakan bekerja sama yang baik ya. Mudah-mudahan nanti kalian bisa menjawab semuanya.
Jadi nanti ketika sudah selesai menjawab, maka nanti ada masing-masing kelompok harus mempresentasikan ke depan. Anak-anakku sekalian, karena waktu yang saya berikan sudah habis, bagaimana? Apakah sudah selesai? Baik, karena kalian sudah selesai mengerjakan, saya tawarkan dulu, kelompok mana yang mau maju ke depan? Ayo, 1, 3, atau 5? Oke, kita nanti gantian ya. Kelompok 6 dulu maju ke depan. Semuanya maju ke depan. Oke, beri semangat dulu untuk kelompok 6. Ayo kelompok 6, silakan maju ke depan. Siapa yang bicaranya? Oke, mohon yang lain untuk mendengarkan presentasi dari kelompok 6. Silakan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Mengidentifikasi pernyataan-pernyataan mengenai cara atau strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nomor 1. Dakwah secara sembunyi-sembunyi terdapat di surah Al-Muddatsir, surah ke-74 ayat 1-7. Nomor 2. Dakwah secara terang-terangan terdapat di surah Al-Hijr, surah ke-15 ayat 94-95. 2. Bagaimana respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW? Tidak mau menerima dakwah Nabi Muhammad SAW dan mereka melakukan beberapa cara untuk menghambat dakwah Rasulullah SAW. Di samping itu, dakwah Rasulullah bisa diterima oleh orang-orang tertentu. Jika melihat kondisi umat Islam sekarang yang serba maju dan berkembang, maka strategi mana yang kira-kira tepat untuk berdakwah? Berikan contohnya. Berdakwah secara terang-terangan dan contohnya dengan cara menyadarkan orang-orang bahwa Allah itu satu melalui dakwah atau ceramah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan mengapresiasikan jawaban dari diskusi kelompok kami. 1. Mengidentifikasi pernyataan-pernyataan mengenai cara atau strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. 1. Secara sembunyi-sembunyi. Keterangan terdapat di Quran Surah Asy-Syu'ara 26 214-215. Nomor 2. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah secara sembunyi-sembunyi. Cara apa? Secara terang-terangan. Ya, terang-terangan. Keterangan terdapat di Quran Surah Al-Hijr 15, 94 sampai 95. Surah ke-15 ayat 94 sampai 95 ya. Kemudian nomor 2. Nomor 2. Bagaimana respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW? Dengarkan. Sebagian kecil masyarakat Mekah menerima dakwah Nabi Muhammad SAW, seperti dari kalangan keluarganya dan kerabat. 2. Sebagian besar menolak dakwah Nabi Muhammad SAW, bahkan mengancam membunuh Nabi dan menyiksa pengikutnya. 3. Jika melihat kondisi umat Islam zaman sekarang yang serba maju dan berkembang, maka strategi mana yang kiranya tepat untuk berdakwah? Berikan contohnya. Strategi apa yang ditutup untuk jalur sekarang?
strategi secara terang-terangan. Contohnya ceramah di masjid atau musola, majelis atau bisa dari media HP, dan lain sebagainya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing kelompok dari kalian sudah maju dan sudah mempresentasikan hasil daripada kerja kalian masing-masing, per kelompok masing-masing, dan saya anggap semuanya bagus dan betul semua ya, apa yang kalian kerjakan tadi. Tepuk tangan buat kalian semua. Nah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Bapak akan simpulkan ya. Kalian juga akan menyimpulkan. Kira-kira apa saja tadi strateginya? Secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terang. Secara sembunyi-sembunyi ada di Quran surah Asy-Syu'ara ayat 214. Secara terang-terangan ada di surah Al-Hijr ayat 94. Itu strateginya. Bagaimana responnya? Responnya sebagian kecil ada yang menerima, seperti dari kalangan keluarga dan kerabat. Kemudian banyak yang menolak ternyata. Terlebih-lebih dari kalangan keluarganya, yaitu Abu Lahab, bahkan ada ancaman ingin membunuh. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang misi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Untuk pertemuan hari ini, nanti akan saya berikan kalian tugas secara individu yang boleh kalian kerjakan di rumah. Bagaimana? Ada tanggapan sebelum Bapak tutup dan kita akhiri? Tidak ada? Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.